Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti pengajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Kami ingin mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak ditanyakan, silakan nanti diketik di chat, dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di akhir kajian ini. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, selamat sore semuanya, termasuk ada kucing kita yang ikut ngaji ya. Nah itu, alhamdulillah ini kucing ikut kajian juga, ini saya kira bagus sekali gitu ya. Baik, untuk lebih berkahnya kaji kita, mari kita mengawal dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan, namun kita ingin membaca sedikit ayat-ayat sebelumnya supaya ini ada kaitannya. Dalam studi tafsir ini biasanya disebut dengan istilah munasabah. Munasabah artinya kaitan, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain, awal ayat dengan awal surah dengan akhir surah dan seterusnya. Nah, pada pertemuan yang lalu sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri dan sifat-sifat orang munafik yang dijelaskan dalam ayat ini. Nah, kemarin kita sempat baca sudah sampai ayat yang ke-18. Nah, kita selesaikan dulu sisanya 2 ayat ini. Inilah penutup dari penjelasan Al-Qur'an tentang ciri orang munafik ya. Dari ayat yang ke-19 ya, ayat yang ke-19 dan 20. Ini 2 ayat yang sekaligus menjadi penutup dari rangkaian penjelasan tentang orang munafik sejak ayat yang ke-8-nya. Yang kemarin dalam 2 pertemuan sudah kita bahas bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sa'iqi hadral maut wallahu muhitum bil kafirin. Dan ayat 20-nya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, terima kasih. Hujan itu sebagai sebuah perumpamaan untuk petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau hujan bisa menghidupkan tanah yang gersang, tanah yang mati, maka kalau petunjuk Allah dapat menghidupkan hati yang gersang, hati yang mati. Kemudian gelap gulita itu gambaran untuk kondisi hati orang-orang munafik yang diliputi keraguan, yang diliputi oleh perasaan yang bimbang begitu, terombang-ambing oleh situasi, oleh keadaan, oleh kondisi. Nah, kilat itu adalah simbol untuk cahaya iman, gitu ya. Sehingga kemudian ketika hujan gelap, hujan deras di kegelapan malam, ada kilat, orang-orang munafik itu diilustrasikan begini, ketika hatinya sedang gundah gulana, sebenarnya ketika petunjuk itu turun, mereka ketika merasa senang hatinya, nyocokin gitu, maka mereka kemudian bergembira. Tapi itu sebentar saja. Nah, kemudian selebihnya mereka hakikat sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati mereka sudah dalam kondisi yang pendengarannya tuli dan
kemudian juga buta, sehingga mereka tidak bisa mengambil petunjuk itu. Inilah penutup dari penjelasan tentang sifat, karakter, ciri orang munafik yang dijelaskan sampai tidak kurang 12 ayat khusus di ayat ini dibanding dengan orang bertakwa yang 3 ayat, orang-orang kafir yang hanya 2 ayat. Ini menunjukkan bahwa memang sifat-sifat orang munafik ini menjadi perhatian khusus untuk diberikan rinciannya agar dijauhi. Tapi seperti yang sering kita sampaikan, ini untuk kita pahami, untuk kita hindari, dan bukan untuk menghakimi orang lain berdasarkan narasi penjelasan ini. Karena hakikatnya kondisi hati seseorang yang mengetahui secara pasti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, nah ini saya kira munasabahnya, agar hati seseorang itu selamat dari sifat kemunafikan, apa yang harus dilakukan? Lanjutan ayat itu berisi petunjuknya, yaitu apa? Segeralah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Maka disinilah mulai kita tema yang baru yang merupakan pembuka dari rangkaian penjelasan ayat-ayat selanjutnya, di mana Allah mengawali dengan panggilan kepada manusia agar menyembahnya. Yaitu ayat 21-nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menarik ya. Kenapa menarik? Begini. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ini, keseluruhan ayatnya itu turun dalam periode ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Maka digolongkan sebagai surah Madaniyah, yaitu surah yang keseluruhan ayatnya turun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, ciri utama ayat dan surah-surah Madaniyah itu dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau surah dan ayat yang turun ketika Nabi masih tinggal di Makkah selama 13 tahun itu pakai ya ayyuhan nas. Kita tidak menemukan satu ayat pun yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman untuk turun ketika masih di Makkah atau Makkiyah. Tapi yang menarik, di antara surah-surah Madaniyah ternyata ada ayat yang dimulai panggilannya dengan ya ayyuhan nas. Seperti ayat 21 ini. Kenapa kok ada semacam pengkhususan? Apa hikmahnya? Wong turun di Madinah kok pakai wahai manusia? Nah, ini berarti panggilan Allah ini, perintah yang akan disampaikan itu berkaitan dengan sesuatu yang bersifat universal. Yang disapa bukan hanya orang yang sudah masuk Islam. Sepanjang makhluk yang bernama manusia, maka termasuk khitab atau yang dipanggil oleh ayat ini. Jadi universal. Yang sudah beriman atau belum beriman dipanggil oleh ayat ini. Yang sudah masuk Islam atau belum dipanggil oleh ayat ini. Wahai manusia. Gitu ya. Ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang ajaran ini, Islam itu, Rasulullah diutus itu untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk komunitas bangsa tertentu. Bukan hanya untuk kelompok tertentu, apalagi keturunan tertentu. Enggak, untuk semuanya. Ya, mari kita lihat surah nomor 7 Al-A'raf, ayatnya yang ke-158. Allah nyatakan, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang umi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya dan kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Iya, wahai, di sini dikatakan sesungguhnya engkau ini Rasulullah ilaikum jami'a. Aku ini Rasul diutus kepada seluruh manusia.
Bedanya apa dengan rasul yang lainnya, Bapak Ibu? Kalau rasul-rasul yang lain yang Allah pernah utus ke dunia ini, itu hanya spesial khusus untuk bangsa tertentu. Ya, misalnya Nabi Solih diutus hanya untuk bangsa Samud, Nabi Nuh untuk kaumnya saja, Nabi Hud untuk bangsa Ad, Nabi Syuaib untuk bangsa Madian, Nabi siapa? Yakub dan seterusnya sampai terakhir Nabi Isa untuk khusus bangsa Israel. Ya, maka Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, itu juga untuk bangsa Israel saja. Berbeda halnya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diturunkan untuk seluruh manusia. Maka ajarannya dalam Al-Quran bersifat universal. Baik, maka Allah itu juga menyebut dirinya, zatnya itu sebagai Malikin Nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, dan seterusnya kan. Maka ada di surah yang terakhir namanya surah apa? Surah An-Nas, yang menunjukkan apa? Bahwa Allah itu adalah Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan juga Rabbnya manusia. Baik. Allah panggil manusia untuk apa? Itu pertanyaannya. Allah perintahkan beribadahlah kepada Tuhan kalian. Nah, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Allah tidak menyebutnya ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Allah. Enggak. Tapi sembahlah Tuhan. Pakai Rabb di sini. Karena kalau kemudian misalnya langsung disebut sembahlah Allah, mungkin bagi orang yang belum beriman, belum masuk Islam, mereka akan merasa, oh, kenapa saya menyembah Allah? Gitu kan? Tapi kalau dikatakan sembahlah Tuhanmu, maka itu berarti apa? Allah itu Tuhan loh. Maka sementara mungkin kamu belum mengenal, nggak apa-apa. Tapi yang harus kamu prioritaskan kamu dalam hidup ini adalah menyembah Tuhan. Gitu. Maka akhirnya apa? Kalau sudah ada panggilan itu, ya kamu harus mencari Tuhan seperti apa toh yang saya sembah itu. Nah, yang di ayat ini dikatakan yang telah menciptakan kamu. Maka di Al-Quran selalu diingatkan, diulang bagaimana penyembahan terhadap Allah itu dikaitkan dengan penciptaan, dikaitkan dengan bahwa Tuhan itu penguasa, pemilik langit dan bumi ini. Mari kita lihat misalnya surah nomor 19, ya, surah Maryam ayat yang ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Ya, ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan, sembahlah Tuhanmu karena apa? Dia adalah Tuhan langit dan bumi. Satu itu ya. Nah, ditutup dengan pernyataan, apakah ada yang sama dengan dia? Ya enggak ada. Dia satu-satunya Tuhan. Kenapa kita menyembah hanya kepadanya? Karena kita tahu tidak ada Tuhan selain dia. Kenapa kita harus bersyukur hanya kepadanya? Karena kita tahu dialah satu-satunya yang mencurahkan nikmat. Kenapa kita harus bertawakal hanya kepadanya? Karena kita tahu dan meyakini bahwa memang yang bisa menyelesaikan segala urusan, kesulitan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kemudian pemahaman yang seperti ini yang harus kita tumbuhkan ketika kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuhan yang kita sembah itu bukan hanya yang telah menciptakan kamu. Menurut ayat ini. Tapi juga orang-orang sebelum kamu. Ya kan? Ya ayuhan nas'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dan orang-orang sebelum kamu. Nah, pernyataan ayat ini mengindikasikan Bapak dan Ibu bahwa ada kesamaan di antara manusia ciptaan Allah itu. Kamu ciptaan Allah, orang-orang sebelum kamu itu ya ciptaan Allah gitu. Maka prinsip inilah yang sebetulnya ingin dibangun dengan kehadiran Al-Quran.
dengan diutusnya Rasulullah SAW, yaitu mengembalikan harkat martabat kemanusiaan yang hakikatnya dalam pandangan Al-Quran sama, gitu ya, sama, yaitu sama-sama sebagai manusia. Maka di Al-Quran kita lihat misalnya untuk mengingatkan prinsip ekualitas kesamaan manusia ini, yang membedakan nanti apa kita lihat ya. Pertama kita lihat surah 4 ayat yang pertama. Surah 4 yang pertama Allah menyatakan apa? Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan dari pasangannya Allah ciptakan pasangannya, yaitu Ibunda Hawa. Nah, pernyataan ini dalam ayat ini Bapak Ibu, menegaskan sebuah prinsip bahwa manusia pada dasarnya berasal dari keturunan yang sama, itu Adam. Jadi mohon maaf ya, jangan bilang-bilang ya, kita ini keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam. Itu loh, sama kita ini. Maka Al-Quran memanggil kita sering dengan ungkapan istilah apa? Bani Adam. Gitu ya, Bani Adam. Dan mohon maaf kita nggak bisa milih dari keturunan siapa yang terdekat kita itu. Sehingga memang justru kehadiran Islam itu untuk menghilangkan sekat-sekat atau apa yang kita sebut sebagai mohon maaf ya, kasta sosial. Kita nggak mengenal itu. Yang membedakan kemuliaan di sisi Allah itu apa? Takwanya, bukan si kita keturunan siapa. Karena kalau kemudian orang masih menganggap bahwa aspek keturunan itu sangat penting, saya mengatakan sangat penting, bukan tidak penting. Tapi kalau ada orang menganggap bahwa satu-satunya penentu kemuliaan itu adalah pada aspek keturunan, ini justru bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Coba kita lihat surah nomor 49 ayat yang ke-13. Allah berfirman apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya, 49 ayat 13. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Salah satu sebab yang menjadi asbabun nuzul dari turunnya ayat ini, bahkan surah ini Bapak itu, yaitu surah Al-Hujurat, adalah adanya sikap rasis dari sekelompok orang di masa jahiliyah. Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan adzan untuk memanggil jamaah sholat, Nabi kemudian menunjuk salah seorang sahabat dekat beliau, yaitu Bilal bin Rabah. Kita tahu Bilal itu berasal dari Afrika, Ethiopia, maka kulitnya hitam. Nah kemudian ada yang kemudian bersikap rasis dengan mengatakan, lihat tuh gagak disuruh azan. Ini kan sikap yang merendahkan, gara-gara kulitnya hitam. Maka turun ayat, ingat loh, kalian tuh sama, berasal dari keturunan yang sama. Bahwa kemudian kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu memang sudah ketetapan Allah. Sehingga orang tidak boleh menghina suku bangsa orang lain, sebagaimana juga tidak boleh merasa suku bangsa saya lebih tinggi, tidak boleh. Gitu. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Gitu. Sehingga kalau ada orang yang menghina suku bangsa orang lain, atau sebaliknya menganggap dia memiliki keturunan dari suku bangsa yang paling tinggi, misalnya gitu, itu berarti menghina Allah. Berarti merendahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kita ini menjadi keturunan siapa?
berasal dari suku bangsa apa, bukan pilihan. Itu adalah ketetapan Allah. Itu loh. Ya. Orang sering lupa ini Bapak Ibu. Orang sering lupa. Mari kita lihat surah nomor 28. Ayat yang ke-68. Allah nyatakan apa di ayat ini? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tuh, Tuhanmu menciptakan dan memilihkan buat kamu. Apa yang Dia kehendaki buat kamu. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Kamu tidak punya pilihan. Tuh. Maka mohon maaf ya, nggak boleh protes siapa orang tua kita. Nggak boleh protes dari mana kita berasal. Terima dengan ikhlas. Jangan bilang, ya Allah kok dia atau bapakku ini. Misalnya nggak boleh begitu. Terima saja. Kita nggak bisa milih. Maka sekali lagi kalau ada orang yang kemudian merendahkan suku bangsa orang lain, atau sebaliknya menganggap dia itu memiliki suku bangsa keturunan yang lebih tinggi dari yang lain, ini satu bentuk apa yang kita sebut ya penyimpangan terhadap doktrin atau konsep yang ditegaskan oleh Al-Quran, dan justru Al-Quran itu hadir, ajaran Islam itu datang untuk menghilangkan sekat-sekat seperti itu. Karena Islam ini akan memposisikan sama manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah. Allah memuliakan itu tidak bangsa tertentu. Allah memuliakan itu tidak kelompok masyarakat tertentu. Tapi karena ketakwaannya. Kalau dalam konteks kemanusiaan, sama semuanya mulia di sisi Allah pada mulanya. Surah nomor 17 ayat 70 Allah tegaskan prinsip ini. Ya, 17-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Tuh, sungguh kami telah memuliakan anak Adam dari semua ya Bapak Ibu. Anak Adam, keturunan Nabi Adam dari suku bangsa apapun, Allah nyatakan kami muliakan itu. Gitu ya. Disinilah kemudian oposisinya itu iblis sebetulnya. Jadi bukan antar kita saling beroposisi, saling bermusuhan, tapi oposisi utama dari manusia, makhluk manusia ciptaan Allah ini adalah iblis yang merupakan bangsa jin. Bahkan dia kepalanya jin lah, pimpinannya jin, pimpinan setan ya. Tepatnya itu adalah iblis dari bangsa jin itu. Nah, maka kemudian sepanjang kita itu adalah berjenis manusia, makhluk jenisnya manusia, maka mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama. Tapi yang paling mulia nanti, yang lebih mulia nanti itu adalah yang paling bertakwa. Dan kalau itu jadi ukurannya, yang mengerti, yang mengetahui siapa yang paling bertakwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan secara jelas konsep tentang apa? Jangan ada orang yang merasa paling bertakwa. Jangan menganggap dirimu suci. Kenapa? Karena yang paling tahu siapa yang bertakwa, hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Surah 53 ayat 32 menjelaskan prinsip hal ini. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akumil ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Iya, jangan menganggap dirimu suci. Karena Dia yang tahu siapa yang bertakwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada kesamaan kemanusiaan Bapak Ibu.
sekali lagi bahwa suku bangsa yang berbeda, warna kulit, juga bahasa yang berbeda-beda, itu adalah ketetapan Allah, dan dalam ayat yang lain disebut sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Lah kita ini kan berasal dari keturunan yang sama, Nabi Adam. Kok dalam perjalanan generasi manusia itu loh, selama ribuan tahun, kok kemudian jadinya itu beda-beda itu loh. Nah itu tanda kuasa Allah itu. Warna kulit beda, bahasa beda. Kan kalau dalam waktu dekat kita nggak bisa bayangin ya, misalnya kita ya sebagai orang Melayu, orang Indonesia lah, yang umumnya berkulit sawo matang ya, bukan mentah. Ya misalnya gitu. Kok kemudian kita nikah juga dengan pasangan kita yang kulitnya sama. Kok misalnya lahir kok kemudian misalnya putih sekali atau bule atau hitam sekali. Kan kita mesti tanda tanya itu. Tapi fakta itu terjadi dalam perjalanan kehidupan manusia. Maka pernah ada yang bertanya, Nabi Adam itu warna kulitnya apa ya? Nah, misalnya gitu. Juga Ibunda Hawa itu apa warna kulitnya? Kok kemudian keturunannya bermiliar-miliar ini terus kemudian menjadi bentuk yang sangat berbeda-beda? Jawaban kita apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Tidak usah kita pikirin. Yang pasti Al-Quran mengatakan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Surah nomor 30 ayat 22 Allah nyatakan demikian. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wal wanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Pak, mohon maaf. Ya. Bentar ya Pak. Salah ternyata. Surah 30 30 ayat 22 ya Pak. Ya. Silakan Pak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda kekuasaannya penciptaan langit dan bumi dan perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Ya kan? Maka warna kulit kita apa, ya diterima saja. Alhamdulillah. Kalau mau dibikin agak terang-terang ya, tinggal nanti lapor saja sama Ibu Rima ya. Kalau yang mau terang-terang itu, tinggal dilaporkan saja. Itu gampang, urusannya gampang. Tapi kalau mau dibuat yang lebih lain lagi, ya mohon maaf itu saya belum tahu ilmunya itu. Maka ya jangan terlalu berlebihan memakai apa yang disebut apa itu semacam whitening misalnya gitu tuh tidak usah berlebihan ya, diterima saja. Alhamdulillah. Baik, kita kembali. Saking mulianya manusia Bapak Ibu, saking Allah itu sangat memuliakan, menghormati manusia. Itu sampai-sampai Allah membuat aturan tuh. Aturannya apa? Itu dimulai dari Bani Israel tuh. Kalau ada orang yang membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, ya, yang dibenarkan itu apa toh? Misalnya orang membunuh dalam peperangan, ya kalau perang ya saling bunuh, toh. Kalau nggak membunuh kan dibunuh. Yang kedua, menegakkan prinsip hukuman had kisos misalnya dihukum mati, itu kan berarti alasan yang dibenarkan. Tapi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan, kok ada orang bunuh satu orang, itu dosanya seakan membunuh seluruh manusia. Tuh coba. Ini disebut di surah nomor 5 ayat 32. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Iya, terima kasih Mbak. Baik, lanjutan ayat utama kita ini, ayat 21 apa? Ya, dikatakan bahwa la'allakum tattaqun, yaitu dengan menyembah dan beribadah kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang sebetulnya menjadi
fokus tujuan, dan kita jadikan sebagai tema kita. Untuk apa kita beribadah? Itu. Untuk apa kita menyembah Allah? Allah kemudian menegaskan langsung agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari sini maka kita dapatkan satu kaidah yang penting Bapak Ibu. Apa kaidah penting itu? Ibadah itu bukan sekedar untuk ibadah, tapi memiliki tujuan. Gitu. Dan tujuan itu yang menetapkan juga Allah sendiri. Maka agar ibadah kita itu lebih bermakna, salah satu agendanya apa? Caranya bagaimana? Fokuslah dengan tujuan ibadah itu. Bukan sekedar memperhatikan cara ibadahnya. Tapi yang lebih penting kita juga berfokus kepada tujuannya. Gitu. Sambil contoh ya, misalnya kita ingin bepergian ke suatu tempat. Katakanlah kita ingin pergi ke Bogor misalnya gitu. Maka kita fokus dengan Bogornya. Tujuan kita itu ke Bogor. Bahwa kemudian ada alternatif jalannya, ada alternatif kendaraan apa yang kita pakai, mungkin bisa berbeda-beda. Demikian juga ibadah. Mungkin ibadah kita caranya berbeda, kata-kata cara sama-sama kita sholat, kan ada khilafiyahnya, perbedaan pendapat, niatnya begini, apakah pakai diucapkan atau dalam, itu perbedaan pendapat. Tapi kalau fokus orang kepada tujuan, insya Allah itu akan mengurangi ketegangan karena perbedaan. Karena orang fokusnya pada tujuannya kok. Ibaratnya sama-sama naik kendaraan, mungkin satu motor, satu pakai sepeda, satu mobil, nanti nggak sibuk dengan itu, kok pakai mobil sih, kok pakai motor sih, kok pakai sepeda sih, enggak. Toh sama-sama pada akhirnya menuju ke suatu tempat. Itu yang seharusnya menjadi fokus setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita teliti, dalam setiap syariat untuk kita beribadah kepada Allah, pasti Allah tegaskan beberapa tujuan pentingnya. Meskipun kita yakini itu bukan satu-satunya atau hanya itu. Itu sekedar bagaimana Allah memberi contoh bahwa inilah tujuan utama dari ibadah yang kami perintahkan. Mari kita ambil contoh. Misalnya apa? Allah syariatkan kita berwudu. Inilah syariat yang tidak diberikan kepada umat lain. Surah nomor 5 Al-Maidah ayat yang ke-6 misalnya. Dalam ayat ini kemudian ditegaskan untuk apa kita berwudu? Apa tujuannya? Nah, kita fokus di situ. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Nah, inilah tujuannya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu yutahhirakum wa litimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Agak panjang ini, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, ada 4 tujuan paling enggak. Kenapa Allah syariatkan kita berwudu ini? Yang pertama, Bapak Ibu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Tuh. Jadi bentuk syariat yang Allah turunkan, bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, itu bukan cara Allah untuk membuat sulit manusia. Itu bukan tujuannya agar manusia itu mendapatkan kesulitan dengan ibadah itu. Jadi kalau ada orang merasa kok sulit sekali ya, bukan sulitnya, tapi itu kamu belum tahu manfaatnya, maka merasa sulit. Kita ambil contoh kalau kita di jalan raya, kemudian ada sekian rambu yang dipasang, itu kan tujuannya untuk melancarkan perjalanan, bukan untuk menghambat. Meskipun kita merasa, oh kok berhenti sih, misalnya, kok harus belok sih, kok harus gini sih, misalnya. Itu oleh pemangku kepentingan yang sudah tahu arah, sudah tahu kondisinya, kita sebagai pengguna jalan diarahkan supaya semuanya bisa lancar. Demikian juga Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengerti detail-detail siapa kita ini. Allah kasih guidance petunjuknya.
supaya hidupmu menjadi mudah. Allah perintahkan ibadah. Maka ibadah jangan dianggap sebagai sebuah beban atau itu mempersulit. Apalagi Allah juga nyatakan hakikatnya agama ini agama yang sesuai fitrah. Yaitu apa? Tidak akan ada kesulitan untuk kita kerjakan. Surah 30 ayat 30 Allah tegaskan prinsip itu. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, inilah agama yang lurus, agama fitrah, agama yang aturan-aturannya tidak akan membebani manusia, tidak akan menjadikan manusia kesulitan mengerjakan perintah-perintahnya. Itu, ya, dan itu di Al-Quran berulang-ulang. Maka kalau ada orang yang, mohon maaf, berlebihan mengerjakan perintah ini, itu dianggap sebagai sikap hulu, yaitu melampaui batas, berlebih-lebihan, tidak boleh. Ya kan? Orang menjalani syariat agama Allah itu harus proporsional, harus mengerti situasi, mengerti kondisi. Sambil contoh di zaman Rasulullah pernah ada kasus seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad bin Jabal ini seorang sahabat seringkali berjamaah bersama Nabi. Tapi ketika dia pulang ke kampungnya dia jadi imam juga. Jadi itu yang kemudian dalam fikih disebut dengan sholat i'adah, sholat yang mengulang kembali. Beliau sudah sholat sebetulnya. Tapi karena di kampungnya itu beliau jadi imam dan satu-satunya, maka beliau mengimami. Itu. Suatu saat selesai sholat bersama Rasulullah, sholat Isya ya, beliau pulang jadi imam. Nah yang dibaca surah Al-Baqarah, ikut seperti Rasulullah, gitu loh. Maka ada satu jamaah yang kemudian munfaroqah, itu langsung kelihatan wah panjang ini, beliau langsung rukuk sujud sendiri terus salam pergi. Selesai salam, Mu'ad tahu ada yang memisahkan diri, langsung mengatakan munafik orang itu. Gitu. Nah, terus kemudian hal itu sampai ke orang tadi, maka beliau nggak terima disebut munafik itu. Mengaku datang menghadap Rasulullah, minta apa? Semacam nasihat lah. Kok saya dibilang munafik gitu oleh saudara Mu'ad. Nah, Rasul langsung manggil. Apa ceritanya? Nah ini salah satu kebiasaan Rasulullah begitu ya. Jadi kalau ada informasi tentang seseorang sesuatu itu klarifikasi dulu, jangan langsung telan mentah-mentah. Gitu. Ini pentingnya dalam konsep media sosial apa? Tabayun. Jangan mendengar dari satu berita langsung telan mentah-mentah, langsung kemudian ikut mengambil keputusan. Itu tidak boleh. Ditanya, benar kamu katanya mengatakan munafik orang ini? Oh iya benar Rasulullah. Gimana enggak? Wong dia masa sholat kok memisahkan diri? Loh, dia apa alasannya memisahkan diri? Begini Rasulullah, saya itu sibuk, saya harus mencari nafkah gitu. Saya punya pekerjaan. Sementara saya lihat Pak Mu'ad ini imamnya panjang banget gitu. Maka ya saya mohon maaf, akhirnya saya memisahkan diri. Kira-kira apa yang dilakukan atau disampaikan Rasulullah menyikapi hal itu? Langsung Nabi menoleh kepada Mu'ad. Ini yang meriwayatkan itu sahabat Jabir namanya, Jabir bin Abdul Al-Ansari. Beliau katakan apa? Saya belum pernah lihat Nabi marah kayak gitu. Marahnya apa? Sambil mengatakan, afatan anda ya Mu'ad. Apakah engkau ingin menjadikan agama ini sebagai fitnah wahai Mu'ad? Itu. Beliau dimarahi. Habis Rasulullah itu, jangan begitu. Kalau kamu jadi imam, lihatlah kondisi makmumnya. Kalau mereka ada yang sepuh, ada yang lemah, ada yang sibuk, ya kamu harus ringkas gitu. Bayangkan Bapak Ibu ya, apa yang dilakukan sahabat Mu'ad sebetulnya nggak salah. Wong beliau bahkan mencontoh Nabi, mengikuti Nabi yang sering baca panjang. Tapi dalam situasi dan kondisi tertentu itu nggak pas. Itu pun Nabi katakan jangan kamu lakukan. Tuh loh. Apalagi yang kemudian misalnya itu sampai betul-betul melanggar melampaui batas. Yang baik saja berlebihan tidak boleh. Gitu. Inilah salah satu keistimewaan ajaran agama kita, di mana selalu proporsional, selalu berada di titik tengah antar berbagai macam sudut yang ekstrim. Maka agama ini tidak menyulitkan. Dan wudhu memiliki tujuan yang utama agar manusia atau yang seorang mukmin tidak merasa
punya kesulitan dengan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan apa tadi? Tujuan utamanya. Kita fokus dengan tujuan ya dalam ibadah itu. Di antaranya apa? Allah hendak ingin menyempurnakan. Atau yang kedua tadi menyucikan diri, ya kan? Allah ingin menyucikan diri. Menyucikan diri melalui wudhu itu bukan hanya anggota tubuh, anggota wudhu kita ya, yang wajah, kemudian tangan, kepala, kaki, bukan hanya itu. Karena kalau itu maksudnya tentu saja, mohon maaf kalau kita sedang batal karena buang angin, yang harus dibasuh kan mestinya tempat keluarnya angin. Tapi ternyata enggak, tetap wajah. Jadi ada semacam pesan moral. Wudhu itu mengajarkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin kita. Wajah simbol etalase hati. Apa yang tercermin di hati sebetulnya nampak pada wajah seseorang. Sehingga dibasuh harapannya apa? Agar kiranya hatinya juga bersih. Bukan hanya glowing wajahnya, tapi juga hatinya menjadi bersih. Artinya apa? Hatinya juga yang harus glowing. Aku nggak ngerti glowing itu apa tuh, ikut-ikutan aja. Mohon maaf itu. Istri saya sering ngomong itu, wah ini glowing. Opo glowing? Nggak tahu, saya nggak paham. Mohon maaf, katanya begitulah intinya gitu ya. Kemudian apa? Kenapa tangan juga? Inilah anggota utama. Pesannya apa dengan kita wudhuin terus, idealnya apa? Nggak mau ngambil yang bukan haknya, nggak mau ngambil yang bukan miliknya, nggak mau tanda tangan sesuatu yang tidak benar. Bukan hanya karena takut nanti setelah sampai di bandara ditangkap, bukan hanya itu. Ya, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Gitu. Terus kemudian mengusap kepala, ya kan? Ada yang mengatakan sebagian kepala, silakan saja yang mana aja yang diambil. Kepala ini sebagai sebuah simbol yang paling berharga. Di dalamnya diantaranya tersimpan otak kita, ya kan? Untuk anugerah Allah berpikir kita. Harapannya dengan diusap dengan air wudhu itu, isi kepalanya itu menjadi positif, menjadi baik, berpikirnya selalu lurus, gitu. Karena isi kepala itu kan yang nanti memandu hati ini sebagai raja untuk apa? Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik, gitu. Karena kalau sampai ini nggak lurus, rajanya juga kemudian diberi masukan yang salah, yang keluar dari mulutnya kan yang nggak benar akhirnya. Meskipun judulnya mungkin berdakwah, tapi mungkin ucapannya keluar tidak baik, kan masalah. Gitu. Demikian juga kaki. Jadi ada tujuan untuk membersihkan. Maka Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri, yaitu apa? Lahir dan batinnya. Surah nomor 2, ayat 222, saya kira penegasan prinsip ini. Ketika Allah menjelaskan tentang seputar haid, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun. Nah, ditutup ayatnya fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, orang menyukai orang yang menyucikan diri. Ya, baik. Apalagi tujuan Allah syariatkan wudhu. Berikutnya dikatakan apa? Allah hendak menyempurnakan nikmat. Nikmat yang dimaksud bukan hanya nikmat material, Pak Ibu ya, tapi terutama disebutnya nikmat ruhani. Ini sudah kita bahas di Al-Fatihah ya, ketika kita membahas tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Kita sudah sampaikan bahwa nikmat yang dimaksud adalah nikmat iman, bukan sekedar nikmat materi. Karena nikmat materi itu tidak akan ada nilainya kalau tidak diikuti dengan nikmat iman. Sebaliknya, ini ibarat angka 1 kan, angka 1 itu iman, nikmat materi itu 0, kalau digandeng jadi 10, tambahin 0 lagi jadi 100, dan seterusnya. Dan tujuan akhir Allah syariatkan wudhu agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini sekedar contoh Bapak Ibu, bahwa dalam setiap perintah ibadah, perintah menyembah Allah, selalu Allah tegaskan tujuannya apa. Termasuk sholat misalnya. Itu banyak sekali penjelasan Al-Quran dan juga hadis Nabi tentang kenapa Allah suruh kita sholat. Di antaranya apa? Agar selalu mengingat Allah, agar kita terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian juga dengan zakat.
dengan ibadah puasa, dengan ibadah haji. Kesemuanya Allah langsung juga berikan tujuan-tujuannya untuk apa. Maka kalau di ayat utama kita ini, ayat 21 Al-Baqarah ini dikatakan la'allakum tattaqun, itu menjadi sebuah apa? Simpul-simpul kebajikan, baik dari aspek akidah kita, aspek keimanan, kemudian ibadah kita, dan juga akhlak kita. Sehingga dengan ibadah itu kira-kira mudahnya gini, Allah ingin terus menguatkan agar orang itu memiliki iman yang kuat, istiqomah dalam melaksanakan bentuk-bentuk ibadahnya kepada Allah, dan memiliki akhlak yang luhur. Itulah mengapa Allah suruh kita beribadah. Nah, Tuhan yang kita sembah, yang menciptakan itu, kita, dan juga manusia keseluruhan itu, yang layak untuk kita beribadah kepadanya itu, juga yang memberi sekian banyak fasilitas yang akhirnya memang layak kita untuk menyembah hanya kepadanya. Fasilitas itu apa? Inilah yang disebut di ayat berikutnya, surah 2, ayat 22. Ya. Kaitannya kira-kira seperti itu. Apa itu di ayat yang ke-22? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fakhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Iya. Ya, ini apa namanya? Allah yang memerintahkan kita dan untuk hanya kepada kita menyembah itu, dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Ini sering menjadi ayat yang dijadikan oleh sementara kawan yang mengikuti teori bumi datar itu loh. Kan sempat viral ya, sempat viral kelompok yang meyakini teori bumi datar. Bumi ini datar gitu ya. Maka salah satunya berdasarkan yang Muslim pakai ayat ini, dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Padahal di situ dikatakan menjadikan bumi, yaitu fungsinya. Allah tidak bicara bentuknya. Itu loh. Kalau bentuknya ya jelas lah, wong sudah hari gini kan sudah jelas, alat begitu canggih sudah, semuanya tahu bahwa itu bentuknya bulat kok. Dan buktinya kalau kita berangkat dari satu titik sini terus menuju kembali ke titik semula kok. Itu berarti bentuknya bulat. Tapi memang Al-Quran tidak sedang berbicara bentuk bumi, tapi bicara fungsi. Maka meskipun bumi itu bulat, ya memang seperti hamparan. Kita pergi kemana saja itu kan seperti kita di hamparan bumi kan, nggak ada yang di perengan gitu terus kemudian nggak bisa berdiri kan, enggak. Nah itu ya itu salah satu penjelasannya kenapa kita tidak terlibat persoalan apakah bumi itu bulat atau datar, ya monggo saja, nggak ada untungnya gitu ya. Dan langit itu dibangun oleh Allah sebagai atap kita, tiang kita, dan juga Allah yang kita sembah itu yang kemudian menurunkan hujan, dengan hujan itulah ditumbuhkan aneka macam apa tadi, buah. Aneka macam apa? Buah ya. Ini yang menarik. Kok sering Al-Quran itu menyebut kata buah itu sering banget ya. Itu sampai hampir 60-an kali lebih itu dengan berbagai macam variasinya itu. Termasuk makanan surga itu yang paling banyak disebutnya buah. Samarot itu buah, termasuk biji itu sebetulnya masuk samarot itu. Kalau orang Jawa itu bilang woh-wohan. Woh-wohan itu enggak hanya buah, tapi termasuk ya katakanlah jenis-jenis yang misalnya pokoknya tumbuh dari tanah menghasilkan satu hasil itu disebutnya sebagai samarot gitu. Nah, kenapa begitu? Ini berarti makanan yang sehat gitu loh. Makanan sehat itu yang mohon maaf itu bukan apa? Bukan misalnya daging gitu. Bukan. Maka bagi teman-teman yang ingin diet itu ya perbanyaklah makan buah itu. Orang di surga nanti juga banyaknya itu fasilitasnya apa yang disebut apa? Buah. Snacknya juga buah. Itu makanan sehat. Maka Nabi Ibrahim itu ketika berdoa untuk keturunan yang ditinggal di Mekah, yo mintanya apa? Warzuk Allahu minas samarot. Berikan rizki kepada keluargaku itu dari samarot, aneka macam buah. Tuh, itu. Maka pas kajian ya di samping siapkan kopi, jangan lupa buah. Itu ya
pisang atau apa itu yang penting. Oh nggak sampai sini juga Bu, untuk sendiri aja ya, itu nggak apa-apa gitu. Siapkan sendiri aja gitu ya. Nah, satu hal yang kita garis bawahi Bapak Ibu kaitannya dengan perintah menyembah, apa pesan Allah yang paling utama di ayat ini? Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kamu menjadikan Allah itu punya sekutu-sekutu. Itu kamu itu namanya syirik. Maka penjelasan narasi yang cukup panjang tadi, Allah yang Maha Mencipta memberi karunia itu dengan apa? Gak layak dong. Wong Allah yang menciptakan kamu, yang menjadi fasilitas kepada kamu. Lah kok kamu nyembahnya pada selain Allah? Mikir kira-kira gitu loh kalau itu bilang itu. Kamu itu gimana sih manusia? Kok anehnya kok kelewatan itu. Allah itu yang menciptakan kamu, memberi rezeki kepada kamu, memberi fasilitas semuanya kepada hidupmu. Lah kamu kok takutnya malah kepada selain Allah, nyembahnya kepada selain Allah. Terus nganggepnya yang ngasih rezeki juga selain Allah. Dikira rezeki itu dari atasan kamu, dari institusi kamu, kan aneh. Ya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya kira Bapak Ibu untuk sekelumit penjelasan 2 ayat dari tema kita kali ini ya. Maka salah satu yang dapat kita garis bawahi untuk jadikan pegangan oleh-oleh sore kita ini apa? Ibadah agar lebih bermakna, maka teruslah berfokus dengan tujuan-tujuan ibadah tersebut. Terima kasih, saya kembali ke Mbak Rima. Mungkin akan ada banyak ini yang kelihatannya sudah tangtung-tangtung dari tadi itu ya di chatnya itu. Terima kasih. Monggo dipersilakan untuk dibuka dialognya. Ya, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang bertanya bisa ditulis di chat, nanti insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, ini udah ada pertanyaan dari Ibu Adistiwi. Pak Ali, bagaimana dengan konsep budak dalam Islam yang sering disebutkan dalam Al-Quran? Apakah berarti memang qadarullah itu ada perbudakan di dunia ini atau malah justru menghilangkan perbudakan? Baik, terima kasih Bu. Kehadiran Islam dengan Al-Qur'annya itu punya misi utama menghilangkan perbudakan. Itu Bu. Ya, itu kehadiran utamanya gitu. Buktinya apa? Buktinya banyak ayat-ayat dan hadis yang mendorong agar yang saat itu memiliki budak untuk dimerdekakan. Maka salah satu kelompok yang berhak menerima zakat itu siapa? Yang memerdekakan budak. Loh kenapa kok nggak langsung dilarang saja kok masih kesannya itu masih kadang-kadang ya boleh menggauli budak misalnya gitu. Ya karena inilah juga salah satu cara Allah untuk menghilangkan sesuatu yang sudah mendarah daging itu bertahap. Karena kalau langsung frontal, wah itu bisa kacau, chaos. Maka Al-Quran itu pendekatannya evolusi, bukan revolusi ya. Tuh. Jadi pelan-pelan bertahap. Bukan revolusi, tapi evolusi. Dan ini tidak hanya masalah perbudakan ya Bu, ya, termasuk masalah pengharaman khamr misalnya di zaman itu. Itu pertama tidak langsung haramkan kalian atas kalian khamr, enggak. Tapi di pertama apa? Ya kalau lagi mabuk jangan dekat sholat lah. Dijelaskan juga dalam khamr itu memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih banyak, madharatnya lebih banyak. Baru kemudian ketika sahabat, ketika kaum muslim saat itu sudah merasa siap menjauhi itu, langsung tegaskan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum minal syaitan fajtanibu jauhi. Itu. Demikian juga perbudakan itu. Maka pelan-pelan ketika Al-Qur'an turun, itu kemudian punya cara evolusi menghilangkan perbudakan ini dan akhirnya apa? Dan akhirnya adalah ya hilang. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi berbudak. Maka ayat-ayat perbudakan itu tetap ada, kok nggak dihapus juga. Kok budaknya sudah nggak ada, kok ayatnya masih ada tuh. Misalnya gitu. Ada yang usul, ya dihilangin aja ayatnya. Enggak boleh. Ayat Al-Quran tidak boleh dihilangkan. Lo kan budaknya nggak ada. Lo sekarang nggak ada. Kan? Tapi siapa yang bisa menjamin ribuan tahun nanti? Kan Al-Quran bukan hanya untuk zaman ini. Tapi boleh jadi kita tidak tahu persisnya kemanusiaan ini akan sampai berapa lama umurnya, dan Al-Quran akan selalu solih likulli zaman wa makan, sesuai dengan konteks waktu dan tempatnya sampai kapanpun, sampai hari kiamat nanti begitu. Tapi yang jelas mau budak atau orang merdeka, yang jelas yang nanti akan menjadi ukuran di sisi Allah tetap di akhirat bukan persoalan statusnya, tapi ketakwaannya. Terima kasih Bu. Ya, berikutnya dari Ibu
Latifah Rahman, Pak. Pak Ustadz, pada surat 17 ayat 70 dinyatakan bahwa semua anak Adam itu aslinya mulia. Ini yang membedakan dengan konsep di agama Nasrani tentang dosa asal, Pak. Betul, betul. Salah satunya itu, Bu. Salah satunya itu. Nanti juga ada ayat yang lain yang membedakan. Di antaranya apa? Hadis Nabi yang mengatakan kullu mauludun yuladu 'alal fitrah, ya, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya apa? Suci, artinya muslim. Karena Rasulullah mengatakan fa'abawahu, yang menjadikan anak itu akhirnya fitrahnya itu berubah, yuhawidanihi, Yahudi, yunasironihi, Nasrani, yumajisanihi, Majusi, itu adalah lingkungannya atau orang tuanya. Rasulullah tidak mengatakan yusallimanihi atau Islam, enggak, karena anak itu adalah sudah Islam, sudah fitrah, sudah benar, sudah mulia. Maka dalam pandangan agama kita, siapapun status anak itu, bahkan seandainya anak itu lahir dari hasil perbuatan dosa, yaitu hasil hubungan gelap misalnya, gelap gulita, ya itu anak tidak boleh kita sebut anak haram, anak haram jada, anak tetap suci. Kalau anak itu meninggal sebelum usia balik, masuk surga udah. Misalnya ada bayi yang hasil hubungan gelap dibuang, itu bayi itu hidup, terus kemudian meninggal, surga itu anak. Itu meskipun dari hubungan. Kenapa yang dosa bukan anaknya itu, yang dosa adalah kedua orang tuanya yang melanggar aturan Allah itu. Itu Mbak, lanjut. Ya. Berikutnya dari Bu Latifah Rahman lagi, Pak. Apakah ada ayat yang menyatakan bahwa keturunan Rasulullah itu mulia dan diistimewakan? Oh, baik. Kalau secara keseluruhan di dalam Al-Quran, kita tidak temukan itu ya Bu ya. Tapi ada isyaratnya yang disebut Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait ya. Mari kita lihat misalnya surah 33. Bantu lagi itu Mbak. Surah 33 ayat yang ke-33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa qimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridu Allahu liyudhiba 'ankum rijzal baiti wa yutahhirakum tathira. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah, kalimat terakhir ini Bu Rifah, sesungguhnya Allah hendak membersihkan kamu, ya, wahai ahlul bait. Maka di sini disebut ahlul bait. Tetapi para ulama tafsir menyebut ahlul bait dalam konteks ini bukan keturunan Nabi secara keseluruhan. Tuh, tapi siapa yang ada saat itu, yaitu Ummul Mukminin, para istri Nabi, juga kemudian putri Nabi, ya, Fatimah radhiyallahu anha, juga apa, cucu Nabi, itu ahlul bait. Tuh, meskipun ada yang kemudian memperluas, misalnya saudara kita orang Syiah menyebut ahlul bait itu ya para imam keturunan Nabi sebagai ahlul bait. Bahkan ada yang berpendapat ya semua dzurriyyah Nabi sampai kapanpun disebutnya sebagai kelompok ahlul bait. Ya monggo saja. Tapi yang jelas dalam konteks ini memang salah satu bentuk tazkiyah ya, sebagai bentuk penegasan dari Allah, ahlul bait yang ada saat itu, maka itu jelas karena masih bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dalam didikan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kemudian dzurriyyah keturunannya yang selanjutnya sampai hari ini, tentu kita kembali ke prinsip asal. Prinsip asalnya itu apa? Yaitu lihat akhlaknya, lihat ketakwaannya gitu. Kalau ketakwaannya, akhlaknya ada sesuai dengan yang Islam, ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, ya sudah, kita menghormati juga. Artinya gini, penghormatan kita itu sama dengan orang Muslim yang lain yang bukan keturunan Nabi. Mereka juga adalah orang Muslim yang layak mendapatkan penghormatan. Wong enggak Muslim aja kita harus hormati juga. Jadi sama lah sikap kita. Tapi kalau ada yang kemudian sikapnya katakanlah berlebihan, ya saya kira kita kembali ke rumus asal, segala sesuatu yang berlebihan itu kurang baik. Ya kita hormati sewajarnya ya, seperti halnya kita menghormati sesama yang lain sewajarnya juga. Nah, tapi kalau perbuatan yang nggak baik, ya kita membencinya bukan orangnya juga, kita benci perbuatannya juga. Misalnya ada orang yang
dianggap sebagai zuriyah Rasul, keturunan Nabi. Kok perbuatannya nggak baik? Kita nggak sukanya perbuatannya, bukan pada orangnya. Karena apa? Karena kalau orangnya bisa berubah. Kalau perbuatan, enggak. Perbuatan itu yang namanya perbuatan jelek, ya sampai kiamat tetap jelek. Karena kita punya standar. Standar kita di Al-Quran dan Sunnah itu jelas. Yang hak jelas, yang batil jelas, yang haram jelas, yang halal jelas, gitu ya. Maka kemudian siapapun yang melakukan hal yang buruk, ya kita nggak suka keburukan yang dilakukan itu. Tapi orangnya tetap kita hormati. Termasuk misalnya yang berbuat maksiat, yang disebut sebagai misalnya wanita yang maksiat, itu katanya namanya apa gitu ya, saya juga dengar-dengar gimana gitulah itu. Ya kita tidak boleh membenci orangnya, tapi bencilah perbuatannya. Siapa tahu besok tobat, siapa tahu bulan depan tobat, siapa tahu nanti kemudian ketika apa namanya dalam episode hidupnya juga diberi kesempatan dianugerahi tobat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya yang sekarang mungkin kelihatan soleh, religius, ya nggak ada jaminan itu akan berlangsung sampai meninggal. Siapa tahu kemudian dalam episodenya ternyata malah berubah jadi buruk gitu kan. Itu namanya manusia yang begitu. Maka kita proporsional. Lanjut. Ya, dari Ibu Ari Andayani. Pak Ali, bagaimana cara membasuh kepala bagi ibu-ibu yang berjilbab ketika wudhu? Apakah harus membuka jilbabnya dan membasuh sampai bagian belakang kepala atau membasuh bagian depan kepala saja? Dan bagaimana, nih ada tambahan lagi, etikanya perempuan kalau berwudhu, apakah tetap harus menutup aurat? Oh baik. Pertama untuk wudhu laki perempuan sebaiknya menutup aurat ya Bu. Sebaiknya itu etika namanya itu. Meskipun nggak harus. Misalnya kalau sedang di rumah kita habis mandi ya sebaiknya terus mau wudhu kan, sebaiknya kita mengenakan baju dulu atau paling tidak kita menutup aurat utama kita apakah dengan baju mandi atau anduk yang gede itu untuk berwudhu. Karena apa wudhu itu bagian dari ibadah seperti disampaikan tadi. Maka etikanya dengan menutup aurat itu lebih afdal, lebih utama. Nah, kemudian cara membasuh kepala, ya mengusap kepala lebih tepatnya, mengusap kepala, itu bagaimana? Memang ini ada beda pendapat ya Bu. Kalau mazhab Syafi'i itu apa namanya cukup dengan menyentuh di bagian awal atau bagian kepala mana saja itu sudah sah wudhunya. Tapi mazhab yang lain itu mensyaratkan keseluruhan bagian kepala kita. Bukan rambut ya, kalau pas orang punya rambut panjang kan, itu rambutnya enggak, kepalanya. Kepala kita usap kira-kira gitu ya. Nah, apakah membuka jilbab? Tentu ya, maka dianjurkan berwudu bagi wanita itu kan di tempat khusus wanita yang tidak ada orang atau laki-laki yang lain kira-kira gitu ya. Maka itu dipisahkan. Salah satunya kalau sedang membuka katakanlah ujung kepalanya itu tidak akan mengganggu yang lain atau tidak akan terganggu oleh yang lain. Jadi pilihannya membasuh kepala tadi itu. Ya, mau keseluruhan diusap gitu sampai belakang atau kemudian di bagian depan saja boleh. Ya, termasuk kalau ibu mengenakan jilbab nggak usah dilepas jilbabnya terus diusap di bagian sedikit saja itu boleh-boleh saja. Ya kan? Karena apa? Ini memang ada salah satu contoh perbedaan pendapat dalam memahami petunjuk ayat tadi. Ayatnya sama, ayatnya satu, tapi para ulama kok berbeda? Ya kita saling menghormati saja. Monggo pilihan-pilihannya. Yang penting berwudu. Itu jangan sholat nggak pakai wudhu, itu nggak boleh ya begitu. Terima kasih. Dan dari Bu Ari Andayani lagi nih Pak nanya, Pak Ali, kalau membunuh satu orang manusia sama dengan membunuh semua manusia, bagaimana dengan orang yang mengancam akan memenggal kepala? Wah ini pertanyaannya ini viral ini kalau gini aja kira-kira gitu. Ya membunuh dengan mengancam dosanya beda. Ya membunuh dan mengancam dosanya berbeda. Yang jelas itu sama-sama perbuatan yang tidak diperkenankan. Meskipun konon alasannya itu membela agama gitu ya. Membela agama. Maka itu kita tidak diperbolehkan mengambil tindakan tersendiri. Dalam negara di mana kita sudah sepakati bahwa negara ini punya ketentuan, punya aturan, punya norma, maka tidak boleh kelompok tertentu, pihak tertentu, individu tertentu mengambil atau main hakim sendiri, tidak boleh. Kita sudah lengkap aturan mainnya kok. Kalau yang betul ada yang menistakan, ya kita tinggal proses secara hukum yang berlaku di negara kita. Jangan menggunakan aturan kelompoknya masing-masing, wah chaos gitu. Kasihan nanti yang dirikan negara ini sudah berjuang sampai berkorban nyawa, darah, keringat,
ya kan, untuk supaya negara ini tetap utuh, maka disebut NKRI gitu, supaya utuh, bersatu, maju bersama. Karena kelompok tertentu yang kemudian memahami secara kurang tepat itu terus main hakim sendiri kan chaos, ya. Maka tidak boleh gitu ya, Bu ya. Kita kembali kepada rule bersama ini. Ya, dengan niat hormatilah para pendiri bangsa ini. Yang kita sedih apa? Itu nggak ikut berjuang, orang recokin dulu. Sedih. Ya kan, nggak ikut berjuang merebut kemerdekaan, tapi itu ngerecokin untuk menjadikan akhirnya pas sering chaos ini yang saya kira kita kurang respect akan seperti itu. Terima kasih. Berikutnya dari Mbak Dini Makmun nih Pak. Assalamualaikum Pak Ali. Apa point of view Islam, pandangan dari Islam terhadap teori evolusi Darwin? Yang pertama ini ya Mbak Dini sudah kembali itu masih di Singapura? Nanti dijawab Japri aja ya. Tentu saja ada bentuk evolusi yang dibenarkan. Tapi kalau dalam evolusi Darwin yang sependek kita ketahui itu kan menihilkan Tuhan ya. Ya, menihilkan Tuhan itu artinya makhluk hidup khususnya muncul kan karena dari apa? Dari sebuah proses terus jadi tidak ada campur tangan penciptaan. Nah, ini yang saya kira poin ini yang mungkin tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mengatakan bahwa semua yang ada ini diciptakan, bukan muncul dengan sendirinya. Itu satu poinnya itu. Kemudian yang kedua, kalau teori evolusi itu kemudian menggambarkan manusia itu tadinya adalah kera misalnya gitu, maka ini juga bertentangan. Karena beda. Kalau kera itu kita masuk klaster itu adalah binatang, sedangkan manusia adalah makhluk yang Allah muliakan dengan ditiupkan ruh di dalamnya. Nah, maka saya kira ada beberapa poin yang sangat berbeda antara evolusi Darwin dengan penegasan atau prinsip-prinsip dalam agama kita. Begitu Mbak Dini. Berikutnya dari Ibu Diana nih Pak, mau bertanya, banyak firman-firman Allah di Al-Quran yang menyatakan bahwa manusia kebanyakan tidak akan beriman. Lalu kenapa Allah masih mau menciptakan manusia ya Pak? Apakah ada surat atau hadis yang menjelaskan tentang ini? Iya, banyak nggak beriman kok masih diciptain ya. Gitu. Bagus sekali pertanyaannya itu ya. Nah, tentu kalau alasan pasti yang tahu hanya Allah ya Mbak ya. Kenapa itu? Allah itu iseng banget ya. Sudah tahu makhluknya ini nggak banyak beriman kok malah diciptain kira-kira gitu. Nah, tentu saja di antara hikmahnya justru itu Allah ingin menunjukkan Allah itu kan maha kuasa Mbak. Nyiptain makhluk macam-macam, gitulah. Allah menciptakan makhluk yang nggak punya dosa, sampai kabeh ada malaikat, gitu. Allah menciptakan makhluk yang nggak punya pilihan sama sekali, blas. Pokoknya, yes, adanya naluri ya binatang, benda mati, tumbuhan itu ciptaan Allah juga. Tapi mereka bertasbih loh, gitu ya. Allah menciptakan makhluk juga yang pokoknya buangkang terus, iblis, puasa itu. Tapi juga Allah punya menciptakan makhluk di mana diberi pilihan untuk menjadi beriman atau tidak beriman. Nah, bahwa kenyataannya tidak beriman, tapi ingat, meskipun banyak yang tidak beriman, itu Allah tetap membuka ruang untuk tertobat loh ya. Jangan lupa itu. Tetap ruang untuk bertobat, untuk kembali gitu. Nah, ini seberapa lama yang nanti akan bertobat tentu hanya Allah yang Maha tahu. Tapi jangankan kita atau dalam hadis itu dan riwayat ya. Ini saya dengar dan saya baca dari Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ahli tafsir kontemporer dari Mesir yang sudah wafat beliau. Masyhur sekali beliau. Itu menceritakan suatu saat langit itu mengadu sama Allah, "Ya Tuhan, izinkan saya ngeblekin manusia ini. Makhlukmu ini dikasih rezeki, nikmat, boro-boro syukur. Enggak, udah habisin aja." Kata langit begitu. Demikian juga laut, demikian juga bumi, demikian juga gunung, semua mengadu. Kompak itu. Mereka itu kompak untuk mencelakai manusia, memusnahkan manusia ini. Karena menurut mereka ini manusia kurang ajar. Dikasih nikmat tapi nggak mau syukur. Gitu. Nggak mau iman, nggak mau taat. Udah habisin aja itu kan. Mungkin kalau Tuhannya bukan Allah ya, iya setuju kira-kira gitu. Tapi ya Allah yang apa jawaban Allah ya? Dengar menarik sekali. Allah menjawabnya gini tuh. Udah kalian diam. Kalau kalian yang menciptakan manusia, pasti kalian nggak akan tega. Nah, itu poinnya. Kalau kalian yang menciptakan manusia, pasti kalian nggak akan tega melakukan itu.
Nah, mereka akhirnya bengong, oh iya ya kira-kira gitu. Karena ya mereka kan sama-sama makhluk, wajar dong kalau ada semacam seperti itu. Tapi kalau yang menciptakan, bayangkan, coba bandingkan aja ya, bandingkan aja nih. Seorang ibu itu kan meskipun anaknya sebandel apapun tetap cinta kan. Padahal Allah itu cintanya terhadap manusia melebihi cintanya ibu kepada anaknya. Tuh. Kan cinta ibu kepada anaknya itu yang naluriah, itu kan disebut unconditional love, cinta tanpa syarat. Kenapa sih ibu kok Anda cinta banget sama anaknya? Lu anakku kok. Bukan karena pinter, bukan cantik, ganteng, enggak. Kan ini anak kita. Bahkan seandainya apapun keadaan tetap kita cintai. Mau ditukar dengan anak orang ya tetap enggak mau kita. Anak sopo, ini anak kita sendiri. Nah, Tuhan itu mencintai terhadap manusia melebihi cintanya seorang ibu kepada anak kandungnya. Loh, kayak apa itu? Cinta banget. Maka meskipun tidak beriman-beriman itu ya tetap aslinya Allah rangkul. Jadi intinya Allah itu sangat mencintai manusia, sangat menginginkan kebahagiaan hidup manusia, supaya mereka manusia itu semua bahagia, masuk surga, maka diturunin petunjuk, diturunin rasul, diturunin apa namanya, dikasih fasilitas panca indera, akal, hati nurani, supaya manusia benar. Kok ada yang tidak benar misalnya, dan melampaui batas, ya dihukum dulu lah. Maka hukuman, ancaman siksa, dan neraka sebetulnya bukan Allah dendam itu atas nama keadilan. Ya kan? Bapak Ibu yang rajin ngaji, ikut di Al-Qolam terus ini kan berarti baik tuh, insya Allah nanti calon surga. Ya toh? Masa dengan orang yang sama sekali nggak berbuah baik, kerjaannya maksiat. Nah kalau nggak dihukum kan kita nggak adil toh Mbak. Kita kenal ada orang kerjaannya berbuat zalim, berbuat maksiat kan mati juga. Ketemu di surga loh, di surga ya Bang, kan nggak enak, nggak adil gitu loh, nggak pernah berbuat baik kok masuk surga itu. Ya adilnya apa? Hukum dulu gitu ya. Maka di akhirat itu kalau dalam konsep kita insya Allah ya gampang kok, insya Allah menjadi masuk surga gampang. Maka Al-Quran itu nyuruh kita itu sebetulnya bukan supaya sekedar dapat surga, tapi apa? Ridho Allah itu yang harus diperjuangkan. Karena kalau sekedar surga, Rasulullah aja udah jamin, man qala la ilaha illallah dakhulal jannah. Yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, udah punya tiket itu. Maka tapi gimana supaya masuk surganya itu nanti disertai kita mendapat ridha Allah, dekat sama Allah, syukur-syukur bertemu dengan Allah itu. Berarti ada yang ke surga mungkin nggak ketemu Allah, ya mungkin saja niatnya pinginnya surga kok nggak pingin bertemu Allah gitu kan. Ya sama dengan orang pinginnya apa, seorang raja punya kerajaan besar, menyiapkan segala fasilitas. Raja bilang itu, yang ingin fasilitas kerajaanku di istanaku silakan, syaratnya ini. Orang itu akhirnya mengamalkan syarat itu ya dapat. Nah, tapi Allah juga bilang yang ingin bertemu dengan aku, mendapat ridhoku, ini syaratnya ini. Maka otomatis dia masuk surga sekaligus bertemu dengan Allah. Tapi kan ada kawan yang modelnya itu minimalis saja. Katanya apa? Yang penting surga deh, ya nggak apa-apa. Misalnya meskipun nggak depan-depan nggak masalah, penting surga. Katanya begitu. Malah ada yang bilang itu, aku sih pengennya neraka aja ketemu artis. Nggak boleh suudzon namanya itu. Nggak boleh begitu ya. Baik, terima kasih. Lanjut, Mbak. Masih ada? Ada Pak. Ada pujian nih Pak dari Pak Ninoy. Background-nya dari minggu lalu keren katanya Pak. Terima kasih Yosninai. Oke. Dari Ibu Nela, maaf di luar topik Pak Ustadz. Apakah memberikan sumbangan untuk masjid bisa diambil dari kewajiban zakat? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sebetulnya untuk yang berhak menerima zakat tersendiri itu sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan kemudian dirumuskan para ulama dalam fikih, gitu ya. Itu surah 9 ayat 60 yang itu tidak disebut tentang untuk pembangunan masjid. Artinya gini, kalau keseluruhannya itu berlangsung sesuai dengan syariat, maka kemudian alokasi zakat itu hanya untuk emergensi, kebutuhan darurat untuk fakir, miskin, amil, kira-kira gitu. Bukan untuk memberdayakan, bukan untuk membangun sesuatu yang sifatnya fisik. Aslinya begitu, gitu ya. Maka dalam sejarah perkembangan Islam, sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, itu zakat itu hanya untuk kebutuhan emergensi. Kalau untuk yang membangun itu biasanya dari wakaf, ya toh,
dari infak, dari sedekah, bukan dari zakat. Tetapi kalau dalam situasi tertentu, momen tertentu, misalnya contoh, misalnya kita lihat ada di suatu perkampungan non jauh sana, sama sekali tidak tersentuh oleh peradaban, masih minim banget kemampuan ekonomi warga juga minim, mereka Muslim nggak punya masjid, atau ada tapi nggak layak gitu. Satu-satunya kemungkinan yang bisa kita lakukan membantu dengan uang zakat kita yang cukup, maka boleh itu. Ya boleh dengan posisi sebagai fisabilillah gitu. Jadi intinya apa? Kalau ada ulama yang berpendapat tidak boleh, itu harus hanya untuk 8, oh itu ada argumentasinya, benar juga boleh. Tapi yang membolehkan juga punya argumentasinya. Jadi ininya gitu. Jadi monggo saja mau dipilih yang mana, kita merdeka untuk memilih di antara dua pendapat tersebut. Begitu. Ya, berikutnya dari Ibu Purnamawati Sujud. Pak Ali mohon penjabaran contoh-contoh terkait dengan jangan jadikan agama ini sebagai fitnah. Pertanyaan itu berangkat dari keprihatinan Ibu Purnamawati karena banyaknya pihak yang judgmental, merasa paling benar lalu mengancam. Wah iya panjang itu Bu. Nanti mudah-mudahan nanti kita punya tema sendiri ya. Kalau penjabarannya panjang. Ya intinya apa? Jangan sampai pengamalan agama yang Allah turunkan yaitu Islam ini yang sebenarnya menjadi rahmatan lil alamin. Perhatikan ya Bu ya, rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin loh. Tapi rahmat bagi semua alam. Dalam pengamalan itu jangan sampai justru menimbulkan hal yang tidak nyaman, apalagi sampai menimbulkan kemadorotan, keburukan, atau sikap yang tidak baik atas sesama muslim apalagi. Jangan sampai. Yaitu adalah semacam etika dalam mengamalkan itu, gunakanlah kalau orang Jawa bilang tepos liro gitu. Kapan harus kita mengamalkan petunjuk A, petunjuk B. Ini ada prioritas-prioritas namanya. Satu bentuk amalan yang baik, tapi itu menimbulkan maldorot, hindari. Gitu. Contohnya tadi itu, jangan jadi fitnah. Muat itu, apa salahnya beliau? Imam sholat baca surah panjang, kan nggak salah sebetulnya. Tapi karena itu menimbulkan masalah di kelompok atau di momen itu, harus dihindari. Jadi inti agama ini sebetulnya Bu, tadi rahmatan lil alamin, rahmat. Turunan rahmat itu apa? Maslahat buat sesama, menghindari madorot. Gitu loh, kira-kira gitu ya. Sehingga kemudian penjabarannya memang cukup luas. Dalam segala aspeknya itu kita dituntut untuk apa? Untuk bersikap proporsional atau dalam bahasa Arabnya namanya wasatiyah, ya moderat di tengah-tengah, tidak hulu, tidak ekstrim, tidak berlebihan. Itu. Ya, terakhir barangkali nih ya Pak dari Ibu Evita, apakah boleh wakaf mengurangi jumlah zakat maal kita? Oh beda Bu, beda ya Bu ya. Niatnya sudah berbeda. Maka kalau wakaf tersendiri, kalau zakat tersendiri. Itu kotaknya sudah berbeda, peruntukannya sudah berbeda. Sehingga kalau ingin berwakaf tentu ketentuannya bukan dari jenis zakat yang memang harus kita keluarkan. Karena beda gini Bu. Karena kalau zakat itu memang bukan milik kita, itu milik mustahik. Mustahik ya, zakat itu milik mustahik. Sedangkan kalau wakaf ini akan kemudian ya bisa dibentukkan dalam macam-macam modelnya. Yang penting inti wakaf itu kan perpindah kepemilikan. Yang tadinya itu milik kita menjadi milik Allah. Itu namanya wakaf, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin begitu sebelum Mbak Rima akan menutup kaji kita, mungkin kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah. Ya, hadirkan niat kita semuanya. Mungkin ada yang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan. Yang punya kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan. Yang punya niat-niat hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak Rima untuk menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan bertemu di kajian yang akan datang untuk waktu dan harinya akan kami informasikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari kajian Al-Kalam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.